Oke, pertama-tama saya mau kasih tahu dulu sama Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya adalah apa yang kita bisa ambil dalam kondisi begini. Ini kan kondisi kita hampir semua orang ya. Cuman intensitasnya aja ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang disuruh masih malas-malesan, ada yang disuruh mungkin sholat di depan kita. Tapi ketika kita nggak ada dia nggak sholat dan seterusnya. Ini kan semua permasalahan kita semua ya. Cuma intensitasnya berbeda-beda. Tapi yang perlu kita lihat daripada kalau misalnya percakapannya adalah seperti yang tadi Bunda ceritakan. Berarti ini anak-anaknya nggak ada trust sama bapak ibunya. Nggak ada trust sama bapak ibunya. Sebelum saya menjawab pertanyaan kita nanggung atau tidak ya. Tapi jelas banget ini tidak ada trust sama bapak ibunya. Coba perhatikan. Lihat ya. Anak ini begitu dia ngomong sama orang yang dia trust. Misalnya contoh pacarnya misalnya. Pasti ngomongnya nggak kayak gitu. Karena dia nge-trust kepada pacarnya tadi. Kalau sama pacarnya dia juga ngomong kayak gitu. Berarti dia juga nggak trust. Tapi coba lihat. Orang kalau ngomong sama orang yang dia percaya pasti ngomongnya berbeda dengan orang yang dia nggak percaya. Kenapa? Karena kalau kita ngomong sama orang yang kita percaya, kita pasti mau jaga perasaan dia. Benar nggak? Kalau kita kenal sama orang aja sama nggak kenal sama orang, kita kan ngomongnya beda. Kalau kita kenal sama orang, kita cenderung jaga perasaan dia. Tapi kalau kata-kata sudah kayak tadi itu berarti tidak trust. Berarti yang pertama adalah trustnya dulu dibangun. Nah seperti apa trustnya dibangun? Yang sudah saya sampaikan, ajak ngobrol. Awal-awalnya dia nolak, nggak apa-apa. Tapi kan ini untung masih umur 24 tahun nih. Masih kuliah berarti, udah kerja. Udah kerja, ya udah anak-anak yang masih di bawahnya aja. Yang masih di bawahnya yang belum kerja. Ini kan masih kemudian masih di bawah bapak ibunya. Apalagi SMA, sampein, ayo kita ngobrol bareng. Nggak mau, nggak apa-apa besok ngobrol bareng. Nggak mau lagi, ayo kapan kita bisa ngobrol bareng. Kalau perlu, nggak usah sekolah sekalian, ayo pergi ke puncak. Atau pergi kemana, ajak ngobrol bareng. Karena ini penting banget obrolan antara ayah dan anak. Saya yakin itu sehari mungkin gak ada ngobrol sama anak-anaknya. Yakin saya. Kenapa? Karena kalau sudah ngobrol sama ayahnya gak mungkin dia ngomongnya seperti itu. Berarti lihat nih. Ayah atau ibu ketika ngobrol sama anaknya responnya begitu. Berarti ngomongnya pas lagi ada kerjaan aja. Contoh ya pas lagi azan. Noh azan sholat noh ke masjid. Itu udah pasti dibantah. Karena setelah itu gak ada omongan atau sebelumnya gak ada omongan. Contoh kalau kayak saya ya, saya pagi-pagi saya berusaha ngobrol dengan anak-anak saya. Gimana kabarnya, cari tahu pandangan-pandangan dia seperti apa. Kadang-kadang saya tahu kalau dia tertarik, kalau dia nanya balik ke saya. Abi kalau kayak gini-gini gimana dan segala macam. Walaupun saya tidak mengklaim bahwa saya sudah bagus komunikasi dengan anak-anak saya. Tapi maksudnya adalah gini, obrolan itu bukan hanya nyuruh. Oh ya, saya mau kasih tahu. Jangan sampai Anda merasa sudah komunikasi dengan anak-anak Anda kalau Anda cuma nyuruh atau nanya. Nyuruh atau nanya itu tidak termasuk komunikasi. Jelas. Koko ambilin galon gak termasuk. Koko ambilin barang gak termasuk. Jadi nanya gimana sekolah tadi gak termasuk komunikasi. Bagi untuk anak ya. Jadi nanya sama nyuruh itu tidak termasuk komunikasi. Jadi jangan pernah nyuruh anak pas lagi sudah azan. Karena itu gak akan pernah diikutin. Harusnya sebelumnya diajak ngobrol. Nah itu yang saya bilang komunikasi penting banget. Contoh misalnya ya. Nak sekarang kan kamu sudah SMA. Yuk kita ngobrol yuk. Kira-kira kamu mau jadi apa? Kira-kira kamu mau seperti apa ke depan? Nah karena kalau trustnya sudah kebangun. Minimal responsnya gak kayak tadi. Gak kayak alah lu aja masih rusak. Dia akan ngelihatnya apa? Iya sih. Bapakku masih memang belum sempurna. Tapi bapakku berusaha. Setidaknya bapakku berusaha untuk baik sama aku. Gitu. Jadi ini trustnya dulu harus ada. Nah jadi waktu di rumah saya yakin kebanyakan keluarga-keluarga di Indonesia itu tidak memanfaatkan untuk komunikasi dengan anaknya. Bisa dipahami ya saya. Coba mulai dengan kayak gini deh. Kalau kita nggak bisa langsung ngobrol tentang agama, cari tahu. Film yang sekarang yang bagus apa ya? Kalau anaknya suka nonton film, yuk nonton bareng yuk ke bioskop sama anaknya. Nggak asik datang jalan sama bapak. Ya nggak apa-apa. Ya udah kamu mau jalan sama siapa? Aku nanti udah jalan sama teman-temanku. Ya udah bapaknya misalnya contoh pergi ya sama teman-temannya pulang ditanya gimana tadi filmnya bagus nggak? Hal-hal seperti itu aja dulu. Karakter-karakternya kayak apa? Bangun aja dulu supaya jadi cair gitu maksudnya. Karena komunikasi ini penting banget. Nah kalau sudah komunikasi baru kita bisa masuk kepada yang lain. Nah pertanyaan ibu adalah bertanggung jawab atau tidak? Kalau dia sudah balik tidak. Kalau ibu mau ibu sambung tetap bertanggung jawab pada anaknya. Karena anaknya itu sudah anak ibu. Karena ibu sudah menikahi bapaknya. Nah dan anak-anaknya ini ketika ibu sudah nasihatin, sudah mencoba yang terbaik. Dan dia tetap gak melakukan ibadah, itu bukan salah ibu lagi. Yang salah kalau ibu gak nasihatin.
Nah makanya sekarang coba ubah cara nasihatnya seperti apa. Jadi bunda-bunda di sini coba ubah cara menasihat seperti apa. Karena gini, nasihat itu jalur masuknya trust. Jalur masuknya adalah trust, percaya. Kalau ibu belum buat jalannya, maka mobilnya nggak bisa lewat ini. Maka buat jalannya ini lebih penting daripada nasihatnya. Karena kadang-kadang kalau ibu sudah buat jalannya, dia sudah trust. Dia bahkan nggak mau ngecewain ibu. Contoh, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika keluar dari rumah bapaknya umur berapa? Belasan tahun. Ketika dibuang ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Tapi begitu dia mau maksiat, yang kebayang wajah bapaknya. Karena dia merasa nggak enak sama bapaknya. Pertanyaannya kenapa sekarang anaknya justru merasa bahwasanya ngomong kayak tadi atau menyakiti bapak ibunya itu sebuah prestasi. Berarti mungkin di dalam diri dia ada rasa benci. Coba tanya, coba misalnya ya, nak, ada nggak sih yang bapak lakukan sehingga kamu tuh merasa sakit hati? Kalau ada bapak minta maaf. Coba diselesaikan yang kayak gitu-gitu. Kan dia bisa jadi sakit hati dengan bapak ibunya. Makanya dia kasar. Karena kasar itu respons. Karena dia belum diajarin responsnya mohon maaf. Respons seperti respon binatang. Kan gitu kan ya. Otak reptil tadi. Bukan ngomongin binatang bukan ya. Tapi maksudnya ini ngajarin di otak kita tuh ada bagian namanya otak reptil namanya. Jadi itu instinktif. Nah maka kita bisa lihat seperti. Tapi kalau trustnya sudah dibuat, masalah sudah selesai. Apa sih sebenarnya kamu tuh merasa sakit hati? Saya aja kadang-kadang nanya sama anak saya begitu. Gimana Nggak enak ya punya abi ustadz ya. Kadang-kadang saya tanya walaupun dia bilang enggak sih biasa aja. Tapi saya lihat kadang-kadang dia kesel. Nah maka kalau kita sudah lihat dia kesel, apa kompensasi yang kita bisa berikan pada mereka? Nah kalau mereka sudah lihat bahwa kita perhatian pada mereka, minimal mereka nggak akan kasar sama kita. Pernah nggak ustadz merasa sedih ketika anaknya berbuat sesuatu nggak sesuai ekspektasi? Sering. Ketika contoh ya, kadang-kadang ibunya juga gitu, nasihatin tiba-tiba responsnya namanya anak baru gede, namanya anak baru beranjak dewasa, perlu pembuktian, ngomongnya agak kasar, istri saya langsung diem. Begitu istri saya diem, saya tahu dia sakit hati nih. Ketika dia sakit hati, anak saya juga diem juga karena dia tahu dia nggak sengaja nyakitin ibunya. Nah, tinggal kita damaikan. Ya kan ya. Tapi kalau misalnya dia merasa bahwa bapak ibunya nggak worth atau nggak berharga untuk dihormati, jadinya dia pasti nyakitin. Makanya yang penting adalah trust dulu. Tapi ibu insya Allah nggak dosa kalau ibu sudah berusaha yang terbaik.